Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang subuh ini. Persidangan ini sangat luar biasa. Ya, saya sampaikan bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak selama ini kita ketahui, tidak kita dengar. Dari persidangan terbuka semuanya. Ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Terutama saya masih terfokus di masalah CCTV ya. CCTV CCTV Amber itu karena waktu itu juga saya pernah sempat masuk ke sana melihat juga melihat situasi CCTV-nya. Memang ada kabel yang terputus di sana di channel saya sebelumnya. Tapi begini, lebih jelas kita coba satu-satu kita telusuri terus ya. Dari arah mana? Sangat heran. Jadi kalau ini rumah saudara, CCTV ini berada di sini dan di sini ya. Itu dipasang di toko atau di mana? Di toko. Di toko. CCTV itu pada saat malam kejadian hidup. CCTV itu pernah dimatikan? Tidak. Aliran. Kecuali lampu. Oh, mati lampu. Habis pulsa. Tidak. Oh, tidak. Jadi dari CCTV itu tetap ada. Jadi malam itu kan kejadian itu tanggal berapa? Ingat nggak? Tanggal 17. Kejadian 18 Agustus 2021. 17 malam itu CCTV itu hidup. Kemudian CCTV itu ada diambil polisi nggak? Diambil tidak, cuma dilihat. Kemudian siapa itu yang melihat? Polisi siapa? Tim Polda. Pak Irlan ada datang nggak? Setelah tim Polda datang, Pak Irlan datang. Pada saat tim Polda datang pertama, ada apa namanya? Dia minta itu nggak? Hard disk CCTV-nya nggak? Cuma lihat ya. Itu kemudian waktu saudara di Polda diserahkan kan? Tidak. Jadi masih ada di rumah nih. Kejadian 17 Agustus 2021 ada di rumah saudara malam itu. Iya. Bisa saudara ceritakan ke kami apa yang dilihat? Tunggu, ini awal dulu ya. Bahwa dari Polda datang hanya melihat saja, tidak diambil. Kalau hanya melihat saja, tentu melihat apa yang ada di dalamnya. Nah, ini juga jadi pemikiran ya, jadi pemikiran kita ya. Hanya melihat saja. Kalau lihat isinya, kalau misalkan terpantau seseorang, kenapa tidak ditindaklanjuti? Tapi untuk lebih jelasnya kita lihat semuanya ya. Jalan ke arah dari parkiran. Dan jam berapa? Jam Pagi. 5.30 pagi. 5.30 pagi. ya. Dari arah mana ke arah mana? Dari parkiran jalan ke arah rumah. Ke arah rumah. Iya. Berjalan kaki sendirian. Iya. Pakai baju apa? Dua. Sama siapa? Bukan sama Dan. Saudara kenal Dan? Sudah. 17 Agustus cuma lihat ya. Itu kemudian waktu saudara di Polda diserahkan kan? Tidak. Jadi masih ada di rumah nih. Kejadian 17 Agustus 2021 ada di rumah saudara malam itu. Iya. Bisa saudara ceritakan ke kami apa yang dilihat? Jalan ke arah dari parkiran. Dan jam berapa? Jam Pagi. 5.30 pagi. 5.30 pagi. Iya. Dari arah mana ke arah mana? Dari parkiran jalan ke arah
ke arah rumah, Iya. berjalan kaki sendirian. Iya. Pakai baju apa? Berdua. Dari arah parkiran melihat Pak Yosep jam 5.30 ke arah rumah TKP. Berarti CCTV itu adanya posisinya di sebelah barat menuju ke arah timur kalau gitu. Karena kalau saya lihat si rumah ini posisinya ada serong dari SMA 1. Ya. Jadi ada serong, kalau misalkan SMA 1 itu menghadap ke jalan Bunihayu, ya. Kan itu kan SMA 1 tuh ada di pertigaan ya. Pertigaan Bunihayu dan Jalan Cagak situ, Ciseti. Nah, kalau misalkan dia SMA 1 tuh menghadap ke utara, nah, si ini rumah CCTV ini ada di serong dari SMA 1. Kemungkinan bisa diduga di parkiran itu parkiran SMA. Ya. Jadi ini menghadap, ya ini diduga dari parkiran SMA. Nah, ini masuk dari CCTV itu yang dari CCTV-nya dari barat menghadap ke timur. Berarti memang terpantau. Kalau saya lihat kan saya pernah ada waktu itu di konten saya waktu saya ke rumah itu, ya. Itu memang terpantau sekolah dan arah ke rumah TKP terpantau karena dekat jaraknya ya. Berdua. Nah, tentu pertanyaannya, apakah Bapak Anger ini, Mas Anger, kok tahu itu Pak Yosep? Nah, tentu kita lanjutkan. Sama siapa? Tidak tahu. Bukan sama Dan. Saudara kenal Dan? Sudah lama kenal Dan? Tidak. Dia suka belanja. Kenalnya di mana? Pas belanja. Belanja di toko saudara. Saudara jual apa sih selain fotokopi? Sama warung kelontong. Oh, ada warung kelontong. Sama. Jadi ini toko fotokopi dan warung kelontong. Memang waktu saya ke sana itu saya lihat ada fotokopi, sebelahnya warung kelontong. Karena Sembranu kenal karena sering ke sana. Ya karena ya di sana kan tempat fotokopi ya. Mungkin mau fotokopi atau apa, ya di sana tempatnya. Misalkan diperintah untuk fotokopi file-file di sekolah yayasan, ya di situ tempatnya. Karena dekat dengan TKP ya. Karena kan TKP kan sebagai office daripada yayasan sekolah ya. Kita lanjut. Kopi. Dan sering beli apa di situ? Beli kertas. Beli kertas. Warna. Kok saudara tahu namanya Danu apa? Sering ngobrol. Oh, sering ngobrol. Seumuran kayaknya ya. Iya. Satu sekolah nggak? Tidak ya. Nah, jadi saudara kenal Dan, kemudian saudara melihat CCTV tersebut. Harddisk CCTV-nya nggak disita, nggak diambil polisi. Tidak diambil polisi, mereka hanya melihat. Ya. Yang melihat itu siapa aja? Ingat nggak Pak? Hah? Oh, yang melihat dari Jempolnya saya tahu. Ibu? Ya, kalau saya nonton berdua itu sama. Oh, sama ibu. Awalnya saudara nonton. Ketika saudara melihatnya, kan ketika waktu itu jam tanggal 18 nih. Jadi Angger melihat dengan ibunya. Ini ada dua kesaksian. Kalau dua kesaksian ini saya sampaikan ini kuat ini, ya. Ada dua kesaksian. Coba kita lanjutkan kembali. Saudara kan melihat ada kejadian di rumah Pak Yosep. Ada naluri nggak untuk melihat CCTV saudara pada malam sebelumnya kan? Iya, ada naluri. Ah, terus saudara lihat. Jadi yang awal saya lihat itu saudara. Iya. Nah, itulah yang saudara lihat ya. Iya. Jam 5:30 malam ada pergerakan kan? Tidak ada. Tidak ada sama sekali ya. Nanti kelihatannya pas pagi. Iya. Pas pagi jam 5.30. 5.30 Pak terdakwa ini dari arah parkiran ke TKP ya. Kemudian dua orang. Yang saya ingat nggak waktu itu dilihat di CCTV saudara warna nggak? Kalau kondisi pagi hari itu berwarna, kondisi malam hari itu hitam putih. Kalau pagi. Jadi kalau kondisi siang hari itu berwarna, tetapi kalau gelap maka hitam putih.
Nah ini yang dipermasalahkan. Karena nanti akan disampaikan warnanya adalah putih gitu. Nah sedangkan kaos Pak Yosep itu warnanya nanti putih ada merah birunya gitu kalau tidak salah ya. Nah nanti kita lihat ini kan keterangannya coba ya. Nah itu berwarna. Pakai baju apa Pak? Kelihatannya putih. Kelihatannya ada nggak di depan ini? Yang itu? Yang putih itu Pak. Soalnya kan kondisinya hitam putih. Bahkan pagi. Saudara kan lihat 30 itu gelap. 5.30 masih gelap ya. Masih gelap. Jadi pada saat masih gelap berarti warnanya hitam putih. Oh iya, saya ngerti yang CCTV ya, kalau malam ya, pakai yang merahnya. Itu merekam nggak antara malam ya, malam 17 itu kerekam ya? Kerekam ya. Ada di Pak Jaksa karena nggak disita ya, karena masih ada di dia. Berapa orang sita itu yang ada di atas itu? Gimana? Coba cerita ini. Pas itu kejadian itu ada yang melihat dari di Polda. Seminggunya lagi Pak Irlan datang katanya ngambil hadis disuruh pusat. Saudara berikan kepada Irlan. Diberikan kepada itu. Ya, di situ hadis. Betul. Terus setelah itu Ada saudara Irlan datang katanya penugasannya dari pusat. Nah ini dia nih. Pusat, siapa yang dari pusat ini? Apakah hanya untuk sekedar meyakinkan yang punya CCTV? Atau memang ada dari pusat? Apa yang dimaksud dengan pusat? Apakah Polda Jabar atau Mabes? Nah ini jadi pertanyaan. Akan sebaiknya nanti dipertanyakan, disandingkan antara, tidak perlu disandingkan, bahwa nanti dipertanyakan kembali kepada saudara Irlan, ya, Pak Irlan, ya, tentang pernyataan daripada Anger. Nah, ini menarik. Setelah itu ditukar. Si hadis itu ditukar. saudara tahu ditukar dari mana? Dari apa namanya? Hadisnya beda gitu. Harddisknya Beda. sebentar, saudara melihat harddisk beda ini di mana? Saya kan punya komputer ya Pak. Nah, terus Si hadis itu sama semuanya. Jadi Iya, yang betul. itu beda sendiri. Si covernya. apa mereknya kan? Iya, mereknya sama. Mereknya apa? Seagate. Iya, Seagate. Terus Mereknya sama, ya, tapi itu berbeda. Ya, ini ada suatu ungkapan keyakinan karena dia betul menguasai CCTV itu. Karena memang dia yang punya, dia mengganti, yang tahu isinya apa, belinya di mana, mereknya apa, sehingga dia tahu persis hard disk tersebut. Cuman beda tampilannya, yang saya putih, yang Pak Irlan ada hijau. iya, kalau kapasitasnya sama, Kapasitas sama 500 GB. 500 Jadi gini, GB. saudara ceritakan tadi kan ya, kita sambunglah ceritanya ya. Nah, saudara kita lihat bahwa saudara setelah melihat kejadian hari itu, kemudian jam 8 pagi saudara pulang. Kemudian setelah kemudian datanglah petugas Polda. Iya. Petugas Polda CCTV. Iya. Meminta CCTV atau melihat CCTV. Lihat CCTV. Apa yang mereka bahasakan kepada saudara? Petugas Polda itu kan dia harus minta izin. Iya. Apa dia bilang ke saudara? Boleh izin nggak lihat CCTV? Oh boleh. Nah, terus Cuma ngecek aja Pak. ngecek aja. Lihat aja. Berapa orang? 5 orang. 5 orang. Setelah itu Mereka pulang lagi. tidak ada mereka bilang ini akan kami sita atau kami akan Iya. tidak ada. Pulanglah 5 orang ini. Iya. Kemudian seminggu kemudian berarti itu petugas Polda itu datang hari apa? Berapa hari kejadian? 5 orang petugas Polda Jabar datang ke sana hanya melihat saja. Tentu ini pun harus dipertanyakan kepada anggota Polda. Apakah memang sudah melihat CCTV itu? Isi daripada CCTV itu.
ini pun akan jadi pertanyaan untuk sebagai petunjuk ke arah selanjutnya. Kalau memang sekali lagi ya, ini baru dugaan-dugaan saya, analisa saya. Kalau misalkan dari Polda itu mengetahui isi itu, apakah sama dengan apa yang disampaikan oleh Angger bahwa di CCTV itu ada pergerakan Pak Yosep dari jam 5.30 dari parkiran ke arah TKP. Kalau misalkan dari Polda itu yang katanya 5 orang itu melihat, kan ini sebenarnya petunjuk. Apalagi itu kan masih jam krusial, 5.30. Dalam keadaan gelap, masih jam krusial, ya jam-jam tipis lah. Masih krusial itu, masih tipis itu. Tipis. Menjelang akhir daripada krusial. Kenapa tidak ditindaklanjuti? Ini kan jadi juga pertanyaan sebenarnya. Kita lanjut lagi. Bukan, petugas Polda. Ya, jadi seminggunya lagi. Jadi Pak Irlan ambil 2 minggu. Bentar ya, kalau kita hitung ya. Kalau kejadian itu 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya. 25 petugas Polda datang. Ya. Kemudian seminggu kemudian berarti Pak Irlan datang. Bulan Agustus sampai 31 ya. Iya. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, tanggal 1 September datang petugas atas nama Irlan. Iya. Saudara kenal Pak Irlan? Kenal. Kenal dari mana? Anggota Polsek Jalan Jakarta. Beliau Babin Kamtibmas di situ tahu kan? Iya. Datanglah Pak Irlan. Apa yang saudara Irlan sampaikan kepada saudara? Mau ngambil hadis atas perintah pusat. Atas perintah Ya, pusat. copotlah hadis itu. Iya. Dicopot hadis dari PC atau dari DPR. dari DPR. Terus dari DPR itu kasih ke Irlan. saudara serahkan di 1 September. Iya. Nah, terus setelah itu Iya. Sudah Pak. dibawa Pak Irlan. Dibawa Pak Irlan. Nah, kemudian pertanyaannya, kok kenapa saudara bilang ditukar? Pas pengembalian saya melihat. Oh, di hari itu dikembalikan. Iya, dikembalikan. Dikembalikannya kapan? Saya tidak tahu Pak. Yang menerima pengembaliannya siapa? Pengembalian ibu saya. Saudara Ibu Cici itu. Iya. Ibu Cici Ibu Cici yang menerima. yang menerimanya. Jadi, ketika dikembalikan di VR tersebut ke ibu, saudara waktu itu di mana? Di Bandung. Oh, di Bandung. Berapa lama itu? Saya kan daftar polisi. Di Bandung. Oh, Sudah 1 tahun. bukan. Ketika dikembalikan, kan diambil nih sama Pak Irlan. Iya. Berapa lama ada di tangan mereka itu? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Menurut ibu dikembalikannya berapa lama? Tidak Tidak tahu juga. Nah, kemudian saudara kan di Bandung. Ya. Saudara kok bisa tahu dikembalikan kemudian saudara bilang bukan milik Karena saudara? saya tahu itu bukan hati saya karena saya beli spare. Bukan. Maksud saya saudara tahu bagaimana awalnya. Ketika saudara pulang ke rumah, saudara lihat atau gimana? Ibu bilang Pak Irlan yang kembali mati. Telepon. Enggak, saya pulang. Apa? Pada saat saudara pulang dari Bandung, Iya. kemudian ibu menyampaikan. Apa biasa panggilan? Ya. Ger, ini harddisk dikembalikan oleh Pak Irlan. Saudara lihatlah. Ya. Jangan beda. Beda. Kemudian isinya sama nggak dengan hard ini? Isinya, isi. Isi. Hah? Isi atau kapasitas? Kapasitas kan udah saya kapasitasnya sama 500 GB. Isinya Isinya kosong. Kosong. Isi CCTV itu kosong. mana gambar yang saudara bilang tadi jam 5:30 Pak Yosef bersama orang itu turun dari itu? Udah nggak ada lagi. Enggak ada. Nggak ada lagi. Saya cuma lihat aja enggak dipotong enggak ada. Hah? Enggak dipotong enggak ada. Oh iya, itu kan saudara melihat pada hadis awal yang saya tanya awal. Ketika hadis sudah dikembalikan oleh Irlan, saudara lihat lagi nggak isinya? Enggak. Soalnya kan si hadis sudah diganti. Jadi dia nggak tahu beli atau apa, dia udah bawa kembalinya gitu. Kembali hadis. Ya, tapi lihat nggak isi dalamnya? Iya. Tapi kosong enggak ada. Udah dicek. Ya. Nggak ada riwayat, itu kan berisi riwayat perekaman. Rekaman. Ada nggak? Satu pun nggak ada. Tidak ada.
Tidak ada. Nah, terus diterimalah oleh saudara. Iya. Saudara kaget nggak? Maksudnya kok nggak ada ininya, nggak ada datanya dan apa kan? Dari awal sudah kaget bedanya beda panggilan. Iya, hijau dan putih itu. Iya. Terus Saya cek lah ternyata kosong. ternyata kosong. Wow, luar biasa. Ini keberanian, suatu hal yang sangat luar biasa. Kalau saya katakan ini double strike ya. Satu, ada penampakan daripada Pak Yosep di jam 5.30. Sekali lagi ini ada keterangan Angger setelah melihat CCTV-nya. Kemudian adalah yang mengganti harddisk dari seorang anggota. Ini double strike nih. Ya. Memang ini adalah pengakuan dari saudara Angger. Kan ini pertanyaan dua, kepada Pak Yosep dan kepada Irlan. Pak Yosep dan Pak Irlan. Ya, dua ini yang dipertanyakannya. Tentu pertanyaan nanti dari hakim, apakah benar bahwa Pak Yosep jam 5.30 dari parkiran ke sana? Itu yang akan dijawab oleh Pak Yosep nantinya. Apakah benar Pak Irlan mengganti harddisk yang diminta dari Pak Angger kemudian dikembalikan? Ini pun akan dijawab. Bagaimana kekuatannya? Kita lihat kekuatan. Emang kekuatannya tidak 100% ya. Karena apa? Sayangnya tidak ada kopi di sana ya. Tidak ada kopi. Tidak dikopi maksud saya. Bukan tidak adanya kopi. Tidak dikopi oleh Angger. CCTV itu sebelum diambil harddisknya oleh Pak Irlan. Sayang sekali. Ya memang inilah takdir kasus Subang. Sebenarnya kalau misalkan CCTV itu kopinya ada, ini sudah tidak akan berlama-lama kasus ini. Ya, 1 bulan selesai. Ya tapi itu tadi bahwa memang takdirnya kasus Subang harus berlama-lama dulu. Seperti itu mungkin barangkali ya. Karena apa ya tadi bahwa kalau CCTV itu benar, ada bukti nyatanya ya, terlihat, kan nanti akan diperlihatkan di persidangan. Mukanya orangnya benar nggak ini 5.30, ini segala macam gitu kan. Betul nggak ini rumah Anda di 5.30 berdua lewat dari parkiran ke sana. Tapi ini memang tidak ada karena ya tadi sayang sekali Angger tidak mengkopi pada saat ya mungkin dia tidak punya kecurigaan apa-apa barangkali ya karena pada saat itu belum ada tersangka kan. Pada saat itu belum ada tersangka, belum ada ya, indikasi-indikasi ke arah tersangka, apalagi masih di awal-awal kan. Jadi mungkin saja saudara Angger ini tidak berusaha untuk mengkopi gitu kan. Nah, kemudian yang permasalahan sekarang adalah bagaimana nanti ini diyakinkan ya bahwa CCTV Angger ini akan kuat. Sepertinya akan kuat karena disaksikan oleh istrinya, Ibu Cici. Karena ini dua kesaksian. Ya. Dua kesaksian ini. Bahwa dia sama-sama melihat bahwa ada pergerakan Pak Yosep jam 5.30. Ya. Tentunya sekali lagi hanya nanti persidangan ini Pak Hakimlah yang akan menentukan karena diyakini kemungkinan dan diduga kemungkinan mereka yang disebutkan oleh Angger kemungkinan akan menolak. Karena memang tidak ada juntrungannya CCTV-nya. Hanya sebuah pengakuan. Hanya sebuah pengakuan dari saudara Angger. Dan tapi disaksikan, pengakuan itu disaksikan oleh juga Ibu Cici. Bagaimana kekuatan itu? Nanti Pak Hakim yang akan menentukan semua itu. Ya, karena di persidangan itu masalah bohong, tidak bohong, jujur, tidak jujur, tidak jadi masalah. Kan sudah disumpah. Ya, dan itu keputusannya ada di hakim. Hakim yang akan menilai semua. Tuh. Jadi, tetapi informasi ini ya, dia berani menginformasikan ini saudara Angger, ini adalah sebuah keberanian.
Dan buat kita sebenarnya masyarakat, inilah sebenarnya yang kita tunggu-tunggu, adanya sebuah pengakuan. Artinya adanya sebuah informasi, bukan pengakuan ya. Adanya informasi dari saksi, itulah yang kita tunggu di masa-masa persidangan ini yang kita tunggu. Ya. Informasi yang memang sebelumnya kita tidak dapat. Tapi ya tadi kalau misalkan 5.30 itu, kalau dari parkiran berdua dengan siapa? Tadi disampaikan bukan dengan Ramdhanu. Ya. Bahwa kenapa dia mengetahui Pak Yosef? Karena dia paham dengan Pak Yosef. Dia kenal dengan Pak Yosef. Tahu itu Pak Yosef. Tahu itu Danu. Danu bukan katanya. Pak Yosef tahu katanya gitu. Ya kayak misalkan beginilah. Kalau saya ditanya misalkan Bang Fred, ini CCTV nih hitam putih nih agak gelap nih. Kira-kira bisa mengetahui nggak? Misalkan saya, wah itu Bang Jack misalkan contoh ya. Loh kenapa bisa Bang Jack? Oh saya tahu gaya jalannya gitu, agak egang sedikit misalkan ya. Contoh nih ya. Atau misalkan, wah saya itu Kang Heri. Saya tahu jalannya Kang Heri misalkan agak bongkok sedikit misalkan gitu kan. Atau Bang Yahya misalkan. Kalau lagi jalan tegap badannya gitu, membusung. Nah ini kan orang-orang yang paham dengan seseorang gitu. Memahami, kenal, sering ketemu, memahami gesturnya gitu, dari badannya. Seperti itu. Nah ini menarik ya. Inilah yang disebut menarik. Jadi ada double strike. Satu adalah keterangan Angger mengenai Pak Yosef dalam 5.30, nanti akan didalami terus selanjutnya untuk di persidangan adalah keterangan bahwa Irlan mengganti harddisk. Apa tujuannya mengganti harddisk? Tentu kalau di harddisk itu ada CCTV-nya Pak Yosef, silakan Anda yang akan menentukan, Anda yang akan mencerna. Kalau misalkan di CCTV yang disampaikan oleh Angger adalah bahwa ada pergerakan Pak Yosef jam 5.30. Kemudian kenapa pada saat diambil, kemudian pada saat dikembalikan tidak ada CCTV-nya? Nah, ada apa antara Pak Irlan, Pak Yosef? Karena di sana CCTV-nya memperlihatkan Pak Yosef menurut pengakuan Angger, kenapa dihilangkan oleh Irlan? Sekali lagi kita hanya bisa menduga-duga. Sekali lagi kita hanya menduga-duga. Ya, hanya sebuah pertanyaan. Kenapa? Kenapa Pak Irlan mengganti harddisk tersebut? Sesuai dengan pengakuan dari Angger. Menarik dan harus ditelusuri. Apakah nanti akan terpatahkan alibi Pak Yosef? Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.